Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Utama dengan NPM 1811030034. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, definisi komunikasi data. Komunikasi adalah proses pengiriman data atau informasi dari sumber menuju ke penerima melalui media. Data merupakan bahan yang akan diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih mempunyai arti. Jadi, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya, dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun yang luas. Yang kedua, komponen dasar sistem komunikasi data. Dalam proses komunikasi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain harus ada minimal 3 unsur, yaitu yang pertama, sumber data. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi, misalkan terminal komputer. Sumber data ini membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada transmisi. Kedua, media transmisi data. Media transmisi data merupakan jalur di mana proses data dari satu sumber ke penerima data. Yang ketiga, penerimaan data. Penerimaan data adalah alat yang menerima data atau informasi, misalkan pesawat telepon, terminal komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda dengan NPM 1811030274. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen komunikasi data. Komunikasi data memiliki 5 komponen dasar penyusun. Yang pertama, pesan. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan oleh pengirim ke penerima. Yang kedua, pengirim. Pengirim adalah piranti yang mampu mengirim data. Yang tiga, penerima. Penerima adalah perangkat bahwa pengirim ingin berkomunikasi data. Yang keempat, media transmisi. Media transmisi ini adalah jalan di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Yang kelima, protokol. Merupakan aturan atau set yang telah disepakati yang digunakan oleh pengirim dan penerima untuk berkomunikasi data. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Selanjutnya, terminologi. 1. Analog transmission. Transmisi melalui suatu media dalam bentuk sinyal yang kontinu. Yang kedua, bandwidth. Rentang frekuensi di mana sinyal melewati suatu media. Ketiga, bit. Unit terkecil dalam sistem biner. 4. Bit per second. Kecepatan di mana bit ditransmisikan. 5. Byte. Kumpulan dari bit-bit. 6. Carrier sinyal. Sebuah sinyal pada frekuensi tertentu yang dapat dimodulasikan dengan sinyal lainnya. Ketujuh, carrier detect. Sinyal yang menandakan bahwa interface dalam keadaan aktif. Ke-8, channel. Jalur untuk transmisi antara dua atau lebih. 9. Committed information rate. Istilah dalam frame relay yang menandakan besarnya trafik yang ditransmisikan ke end user. Ke-10, kontrol sinyal. Sinyal yang melalui suatu sistem komunikasi ke sistem lainnya yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ratna Dewi, NPM 1811030242. Model komunikasi data. A. Komunikasi data simplex merupakan bentuk komunikasi antara dua belah pihak. Hanya saja sinyal-sinyal yang dikirim secara satu arah. Contohnya siaran televisi atau siaran radio. B. Yaitu komunikasi data have duplex merupakan bentuk komunikasi antara dua belah pihak dan dua arah. Namun secara bergantian tidak dapat secara bersama-sama antara mentransmisikan dan menerima data. C. Komunikasi data full duplex merupakan bentuk komunikasi antara dua belah pihak yang saling mengirim dan menerima informasi dalam waktu bersamaan. Contohnya, telepon, di mana penggunaannya bisa berbicara, mengirim, dan mendengar, menerima secara bersamaan.
Perangkat keras komunikasi data. Untuk melakukan komunikasi data diperlukan beberapa kebutuhan. Kebutuhan paling signifikan dan pertama kali harus diperhatikan yaitu kebutuhan perangkat keras komunikasi. Perangkat keras yang dibutuhkan pada dasarnya adalah pengirim, sistem transmisi, dan penerima data. Perangkat komunikasi yang digunakan antara lain A. DCE Data Communication Equipment, B. DTE Data Terminal Equipment. Kedua peralatan tersebut harus saling berhubungan dalam penggunaannya. Pengatur yang bertugas untuk menghubungkan kedua peralatan tersebut disebut DCCU atau Data Communication Control Unit. Macam-macam perangkat keras yang digunakan untuk melakukan komunikasi data dibagi menjadi beberapa bagian menurut fungsinya, antara lain A. Terminal. Terminal adalah alat yang melayani proses input atau output. B. Komputer. Komputer dalam komunikasi data dibutuhkan untuk mengolah data secara cepat dalam sistem real-time. C. Yaitu multiplexer. Fungsi multiplexer adalah membagi link menjadi bagian yang masing-masing berisikan informasi dari sumber yang terpisah. Prosesnya disebut multiplexing. Jadi, multiplexing adalah penggabungan dua sinyal atau lebih untuk disalurkan ke satu saluran komunikasi. D. Konsentrator. Konsentrator terbentuk dari sebuah general purpose mini komputer dengan start program yang dirancang khusus, memiliki fungsi menampung sinyal dari beberapa sumber dan menyalurkannya melalui saluran komunikasi bila saluran tersebut bebas.